Masih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk materi pada hari ini yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan sistem proteksi pada kendali motor listrik industri. Hari ini materinya yang saya sampaikan yaitu sistem proteksi di sistem proteksi pada kendali motor listrik. Dari kata sistem proteksi, Mas, apa itu, Mas? Yang dimaksud sistem proteksi, Mas? Kira-kira yang diproteksi itu apa? Melindungi, Pak. Yang dilindungi apa? Bagian dalam, Pak. Dari rangkaian mungkin. Bagian dalam itu apa, Mas? Kabel? Iya, itu juga. Dilindungi dari bahaya apa, Mas? Komponennya, Pak, yang dilindungi dari bahaya arus pendek dan overload. Arus pendek dan overload saja? Serangan dari luar, Pak. Mesti efek dari luar gitu. Oke, berarti sejak negara api menyerang ya? Enggak, Pak. Ya, benar apa yang disampaikan teman-teman itu. Jadi sistem proteksi nanti ya, untuk melindungi yang pertama dari bahaya hubung singkat, yang kedua dari bahaya beban lebih. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada hubung singkat, beban lebih, ada arus bocor, over voltage, bahaya sentuh, dan IP atau International Protection. Nah, yang saya bahas kupas tuntas hanya yang dua atas saja. Yang proteksi hubung singkat dan beban lebih. Minimal itu paling tidak. Sistem proteksi untuk kendali motor. Nanti untuk arus yang arus bocor, over voltage itu nanti istilahnya tambahan kalau misalnya harus dibutuhkan seperti itu. Misalnya secara umum general ya yang dua atas itu proteksi hubung singkat dan beban lebih. Oke. Ini untuk diagram single line-nya kendali motor listrik. Jadi yang paling atas itu pasti ada pengamannya dulu, pengaman hubung singkat, pengaman hubung pendek sama. Kalau misalnya dia dalam satu panel ada pengaman utama dan pengaman cabang, nah, berarti harus diperhatikan pengaman utamanya lebih besar seperti itu, pengaman cabangnya disesuaikan dengan motornya, daya motornya. Ini kursor saya kelihatan ya. Jadi ada kelihatan, Pak, aman. Ada pengaman hubung singkat, pengaman utama misalnya, ada pengaman cabang, kemudian ada kendalinya. Ini yang kendali utama motor, magnetic kontaktornya itu, kemudian yang kendali push button, kemudian kontak bantu, coil, kemudian berikutnya ada overload sebagai pengaman beban lebih motornya. Yang terakhir adalah beban dari motornya itu sendiri. Secara umum seperti ini single line diagramnya. Jadi mulai dari atas pengaman dulu. Jadi sebelum masuk ke rangkaian, entah itu rangkaian kendali, rangkaian tenaga, rangkaian utama tiga fase, diamankan lebih dahulu dari bahaya hubung singkat menggunakan pengaman hubung singkat. Pengaman hubung singkat apa, Mas? Menggunakan apa? MCB, Pak. MCB saja. Yang pengaman hubung pendek yang kedua ini saya tanyain. Apa, Mas? Ini simbol apa ini kalian? Seperti simbol resistor, Pak. Siap. Ya. Kalau resistor itu tidak ada garis di tengah kotak, Mas. Fuse, Pak, fuse. Fuse, betul sekali, fuse. Baik, Pak. Ya. Simbol fuse ya. Jadi pengaman yang konvensional itu masih menggunakan pengaman lebur atau sekring lah. Kalau di rumah kalau ada sekring bulat itu menggunakan sekring, pengaman lebur. Tapi untuk yang sekarang sudah menggunakan pengaman otomatis, menggunakan MCB, nanti ada MCCB, ada NFB, nah seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, dari ukuran MCB kan banyak sekali ukurannya tuh, Mas. Nah, itu cara menentukan ukuran MCB, misalnya contohnya, motornya itu menarik arus. Ketika motornya bekerja normal, menarik arus sebesar 2 ampere. Sebesar 2 ampere arus normalnya. Nah, berapa ukuran MCB yang harus dipasang? Berarti 2 ampere dikalikan 250%.
untuk yang motor sangkar atau serempak dengan penghasutan bintang segitiga, kemudian langsung pada jaringan, DOL atau direct online, langsung pada jaringan. Untuk menentukan ukuran MCB, 250% dari arus nominal dari motornya itu. Jadi misalnya arusnya 2 ampere, ya dikalikan 250% dari arusnya itu. Berapa kira-kira? Nah, itulah. Itu kalau menggunakan MCB, pemutus otomatis. Kalau menggunakan pengaman lebur, Vios, nah 400%-nya. Seperti itu. Ini untuk menghindari, kenapa harus dikalikan 250%? Padahal kalau misalnya arusnya 2 ampere saja, itu kan kalau misalnya dipasang 4 ampere kan bisa, gitu kan? Atau 200% saja. Untuk menghindari arus start yang tinggi tadi itu. Arus start pada motornya itu. Jadi ketika motor dijalankan untuk pertama kali, di-on-kan, dia menarik arus sampai 7 kali dari arus normalnya. Bisa sampai 14 ampere arus normalnya. Kalau tadi 2 ampere, ya 7 kalinya 14 ampere. Sehingga harus dipasang MCB 250%-nya. Nah, berapa? Yaitu ketentuan untuk menentukan ukuran MCB-nya. Trip current-nya. Ini bagian-bagian MCB saya kira sudah paham semua ya. Sudah dibahas di mata kelas sebelumnya kan. Prinsipnya yang kita gunakan, karena MCB ini kita gunakan sebagai pengaman hubung singkat, berarti yang bekerja nanti adalah yang trip coil-nya. Ini ada coil-nya ini, trip coil, jadi dia nge-trip, bukan nge-trip ya apa, trip atau jeglek gitu kan, jeglek MCB-nya berdasarkan prinsip kerja medan elektromagnetik, bukan yang bimetal. Kalau bimetal ini kan beban lebih. Ini kita tidak fungsikan di sistem kendali motor listrik. Nah, kemudian untuk ukuran-ukuran MCB paling maksimal atau paling besar adalah 100 ampere untuk yang fasa tunggal maupun yang fasa 3. Satu fasa maupun 3 fasa, maksimal 100 ampere. Ini saya ambil dari Buil 2000. Saya kira sih sama, maksimal kalau beli di pasaran itu 100 ampere. Nah, bagaimana kalau misalnya motornya itu ternyata lebih dari 100 ampere? Nah, iya Mas, kira-kira kita pasang seri MCB gitu atau gimana itu? Mungkin bisa di paralel Pak, MCB-nya Pak. Di paralel ya, biar arusnya lebih besar gitu ya. Oke. Ada yang lain? Kira-kira menggunakan apa? Ada yang pernah praktek industri? Di industri ada pengaman apa saja itu selain MCB? MCCB Pak. MCCB itu apa Mas? Iya benar, serius benar. MCCB. Apa Mas? Molded case circuit breaker Pak. Bukan, maksud saya kenapa menggunakan MCCB gitu loh. Itu kan ya kepanjangannya aja, MCB ya miniatur circuit breaker, oke lah semua orang tahu. Maksudnya MCCB itu secara arti apa itu Mas? Ya MCCB ya, MCCB. Kita gunakan MCCB. MCCB itu sama persis dengan MCB, prinsip kerjanya. Dia bisa untuk pengaman hubung singkat maupun beban lebih. Bedanya apa? Dia memiliki arus pemutusan yang lebih besar dari MCB. Jadi bisa lebih dari 100 ampere sampai 1000 ampere bisa MCCB itu. Nah, kalau misalnya 40 ampere apakah tidak bisa menggunakan MCCB? Ya bisa. Tapi kalau kita menggunakan MCB ya maksimal tadi itu 100 ampere. Kelebihan dari MCCB ini bisa kita atur berapa trip current-nya. Jadi misalnya ini MCB dengan kemampuan 160 ampere ini, 160 ampere, ini kita bisa setting misalnya hanya 100 ampere saja, kemudian 120 ampere. Nah, itu kelebihannya, bisa kita setting. Sedangkan kalau MCB tadi itu sudah seperti ini di pasaran, sudah fix di ukurannya.
2, 4, 6, 10, 16, 20. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau cari MCB ukuran 15 ampere ya tidak ada. Tidak ada MCB 15 ampere, adanya 16 ampere, 20 ampere, 35 dan seterusnya sampai maksimal 100 ampere. Ya udah fix gitu. Jadi kebanyakan kalau untuk kendali motor pengamannya menggunakan MCCB. Jadi meskipun menarik arus 40 ampere, nah 40 ampere motornya, nah kita gunakan MCCB yang kita bisa setting sesuai dengan hitungannya tadi itu. Kalau menggunakan MCCB kan sudah fix seperti ini, kadang-kadang tidak pas ukurannya, lebih besar gitu kan, atau malah tidak ada di daftar MCB-nya. Nah kemudian untuk tipe MCB ini perlu diperhatikan untuk pengaman motor adalah yang tipe D. Kalau di rumah kita itu, di rumahan, nah, itu yang tipe C, Ada juga yang tipe B, tapi jarang. Tipe B jarang. Ya kebanyakan ada tipe C. Nah untuk yang khusus motor yang tipe D, karena trip current-nya bisa sampai 10 sampai 25 kali arus nominalnya. Jadi misalnya tadi ukurannya MCB itu 4 ampere, dia trip current untuk hubung singkat bisa sampai 10 kali. Berarti kalau 4 ampere, 40 ampere dia baru tripnya. Jadi aman kalau misalnya untuk starting motor, kalau motor kan sampai 7 kali kan arus startnya, dia nggak bisa tripnya. Jadi khusus untuk motor ya, untuk yang tipe D. Nah, gimana ciri-cirinya MCB tipe C dan D? Nah, kalau kita perhatikan di MCB-nya itu sudah ada kodenya, kode hurufnya. Misalnya ini MCB 16 ampere. Kalau dia tipe D ya ada tulisannya D 16 ampere. D 16 ampere. Kalau tipe C ya C 16 ampere. Kalau di rumah kita itu biasanya C2A gitu kan. Nah, berarti tipe C untuk 2 ampere. Ini detailnya saja untuk pembacaan template di MCB-nya. Baik, kita ke MCCB. Tadi yang saya sampaikan ya. Mau tanya, Pak. Silakan, Mas. Kalau tipe D dipasang di rumah bisa, Pak? Ya bisa. Ini orang jeglek-jeglek, Mas. Orang jeglek-jeglek. Maksud saya nggak cocok gitu loh, Mas. Ya kan kali aja salah masang Pak tukangnya apa nih loh Pak. Kan biasanya nggak mungkin salah Mas, karena harganya ini bisa selisihnya 10 kali lipat. Oh. Ya kontraktor tuh nggak mau rugi dia biasanya. Jadi nggak mungkin salah, apalagi berurusan dengan finansial itu. Iya Pak, iya Pak. Nah, tapi kalau mau pasang itu pedi ya boleh saja. Silakan. Tapi jarang. Siapa tahu di rumahnya pakai motor listrik kan, Pak? Ya ada tuh Mas, motor pompa air, motor kipas angin. Tapi kan daya kecil itu loh Mas. Maksudnya e-startnya kan nggak sampai berpuluh-puluh ampere. Ini cukup lah untuk yang misalnya daya 1300 atau 900 kan cukup. Seperti itu. Gitu ya. Ada diskusi yang lain? Untuk yang MCCB, tadi saya sampaikan prinsip kerjanya sama seperti MCB, bedanya rating ampere atau rating trip current-nya bisa sampai 1000 ampere atau 1 kiloampere. Nah, ini bisa disetting untuk rating ampernya. Misalnya kebutuhan berapa ampere bisa kita setting. Kemudian ada tombol reset. Misalnya kita mau langsung tripkan bisa. Bentuknya besar. Untuk arus yang besar ya otomatis bentuknya besar. Sedangkan kalau MCB nah hanya sampai 100 ampere saja. Kemudian tidak bisa kita setting rating current-nya sesuai dengan daftarnya tadi. Itu aja bedanya. Kalau tadi kita sudah untuk yang pengaman hubung singkat menggunakan MCB atau MCCB. Nah, untuk yang pengaman beban lebih kita gunakan komponen yang lain yaitu overload seperti yang kemarin saya sampaikan. Overload ini sebagai pengaman beban lebih pada motor. Nah, kenapa sih harus diamankan dari beban lebih? Ada yang bisa menjelaskan rasionalnya. Kok motor bisa beban lebih itu dan harus diamankan. Kenapa? Kenapa motor harus diamankan dari beban lebih? Nah, itu ya. Kenapa alasannya?
Kok bisa motor terjadi beban lebih itu? Masuk raiso Mas, maksudnya enggak satu kata pun keluar itu dari ini kalimat ini? Biar nggak kebakar Pak motornya Pak. Biar tidak kebakar. Biar itu Pak, apa kecepatan motornya tetap. Kecepatan motornya tetap. Oke. Yang lain? Biar nggak overload, Pak. Nah iya. Biar nggak overload ya. Kenapa gitu loh Mas? Kalau misalnya tidak saya pasang overload gitu loh. Iya. Biar motor nanti Pak mesinnya Pak. Hah? Mesinnya motor bakar Pak. Biar motornya nggak rusak Pak. Biar motornya nggak rusak. Iya. Soalnya motor saya pernah overload Pak. Yo kebanyakan bonceng ke uang lah overload itu. Langsung mati Pak mesinnya Pak. Iya. Jalan. Oke. Apa ya contohnya ya? Misalnya motor apa ini? Motor metik Pak. Iya ngejak power ya. Gede Pak. Kayak bor listrik gitu loh Pak, atau bor apa itu loh Pak? Benar. Gimana Mas? Terus. Yeah. Nanti bor listriknya kalau misalnya kita ngebor batu yang keras banget itu nanti kalau dipaksain nanti mesinnya jadi panas terus kebakar Pak, dinamo motornya. Betul sekali. Betul, tepuk tangan. Tercocok ya. Sudah jelas semua ya? Yang sampaikan Mas Imam tadi ya? Di Tamiya juga Pak. Tamiya. Itu kalau nanti dinamonya kepanasan, nanti Tamiya-nya sudah dilambat Pak. Jadi harus dikasih pendingin gitu Pak. Pendingin ya, bukan overload ya? Oke. Siap. Iya Pak, lupa. Ya, benar apa yang disampaikan Mas Imam tadi. Jadi misalnya kita menggunakan bor listrik gitu kan, kita paksakan untuk ngebor beton gitu kan, nanti kan menarik arusnya semakin besar, semakin besar. Kalau misalnya kita paksakan sampai putarannya itu melambat, otomatis arusnya akan besar sekali. Seperti halnya kalau motor itu dihubung singkat itu, motornya kan tidak berhenti kan, motornya berhenti otomatis antar terminal, bukan terminal ya Pak ya. Prinsip kerja dari motornya itu kan seperti trafo dihubung singkat, otomatis arusnya akan tidak terhingga, sehingga ketika ini terjadi ya belitanya terbakar Mas, tidak kuat menahan arus yang besar tadi itu, sehingga harus kita amankan sebelum belitanya terbakar. Nah kita harus amankan dari bahaya tadi itu dengan namanya overload tadi. Nah untuk setting trip current dari overloadnya ini disetting 125% dari arus normalnya, I nominal. Misalnya tadi motornya menarik arus normal itu 2 ampere, nah, jadi untuk setting overloadnya ini ada setting current-nya, nah, kita harus kalikan 125%. Kenapa kok tidak disamakan gitu? Nanti ketika arus startnya udah langsung nge-trip. Gitu. Nge-trip tuh paham ya maksudnya nge-trip ya? Saya bilang nge-trip itu. Ya, nge-trip itu apa? Konslet mungkin Pak, konslet. Bukan konslet. Ya, jeglek Pak. Ya, jeglek itu bahasanya desa yang jeglek gitu. Tapi kalau bahasa teknis di Indonesia trip current. Oke gitu. Kalau misalnya tidak kita pasang overload ya, kalau misalnya motornya aman-aman saja ya nggak apa-apa, ya nggak masalah. Misalnya pompa air gitu kan, pompa air kan nggak ada overloadnya. Tapi untuk yang pompa air yang tipe-tipe sekarang dia overloadnya berupa dia disisipkan di belitannya, thermal fuse namanya. Kalau pernah bongkar pompa di belitannya di dalam pompa, di dalam motornya itu disisipkan thermal fuse namanya. Jadi untuk yang khusus motor-motor induksi ya kita gunakan. Nah untuk pemasangan overload ini biasanya dipasang setelah magnetic kontaktor sesuai dengan diagram single line yang awal tadi saya sampaikan. Dia dipasang antara magnetic kontaktor dengan motornya di antara itu. Jadi sebelum masuk ke motor melewati overload terlebih dahulu. Oke, berikutnya. Oke, overload ada yang tanyakan? Jelas ya?
berikutnya ini kira-kira pengamannya apa saja ini? Itu kayaknya pengaman semua, Pak. Siap. Saya salah Mas pertanyaannya. Pengaman semua. Benar Mas, pengaman semua ini. Oke, berikutnya kira-kira kalau kita melihat seperti ini berapa jumlah motornya Mas? Ini kalau saya berikan keterangan, ini pengaman utama, jadi sebelum dibagi-bagi ke masing-masing cabang, ini pengaman utama, kemudian ini pengaman cabang, 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir cadangan, karena dia tidak tersambung. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini ada magnetic kontaktor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah magnetic kontaktor. Kemudian overloadnya yang di bawah MC ini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah overload. Kira-kira jumlah motornya berapa, Mas? Apakah sejumlah? 4, Pak. 4. Kok tahu 4 dari mana, Mas? Dari overloadnya, Pak. Alasannya? Karena yang 3 di kanan itu buat motor satu-satu, yang di kiri itu buat Star Delta itu Pak, yang rangkaian pengganti. Mantap Mas Faris. Cocok. Langsung ujiannya Mas. Star Delta. Belum cukup. Oke, siap. Benar ya. Jadi idealnya satu motor satu overload. Titik. Itu. Nggak boleh satu overload untuk 2 motor atau lebih. Jangan. Karena karakteristik dari motor kan beda-beda. Apalagi yang misalnya satu motor ban lebih, yang motor 2 dia normal, overload tidak bisa mendeteksi. Jadi idealnya satu motor satu overload seperti itu. Itu ya untuk catatan. Yang perlu saya tekankan di sini adalah yang pertama MCB atau MCCB untuk pengaman hubung singkat, kemudian overload untuk pengaman ban lebih. Titik itu minimal untuk sistem proteksi di kendali motor listrik. Untuk yang arus bocor, kemudian over voltage, itu hanya tambahan-tambahan saja, misalnya harus dibutuhkan. Bisa dipasang di dalam panelnya ini. Seperti itu, ada yang disampaikan terkait sistem proteksinya? Cukup, Pak. Oke. Yang lingkaran itu apa, Pak? Yang digambar di tengah itu, Pak? Ini, timer, Mas. Timer biasa? Ya, timer. Emang ada timer yang luar biasa atau gimana? Enggak, maksudnya fungsi timernya di sini apa, Pak? Gitu. Oke, Mas Faris tadi, iya Mas, fungsi timer Mas. Oh, dari itu mungkin nggak mengganti dari motor kiri ke kanan, kendalinya. Itu Mas Imam, jelas? Enggak paham, Pak. Yang disampaikan kendali Star Delta kan, bukan kiri kanan, ya toh. Jadi kalau ini saya amati, menurut saya loh ya, kurang tahu nih. Bentar. Jadi ada 6 buah MC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 MC, 1 overload, berarti dia untuk 1 motor. Ini juga 1 motor. Oke, clear ya ini ya, 3 buah MC ini, yang sebelah kanan. Nah, untuk 3 buah MC yang sebelah kiri, 1, 2, 3, 1 overload. Dia ini 1 kesatuan untuk kendali motor Star Delta. Karena ini dihubungkan ini, di cabang lagi ini. Kemudian ini di cabang sana lagi. Nah, ini kan dihubung singkat. Nah, dia untuk kendali Star Delta secara otomatis menggunakan timernya ini. Besok sampai ke sana besok. Sampai ke sistem kendali Star Delta otomatis maupun manual. Itu ya. Ada yang lain? Berikutnya. Sekarang penggunaan dari sistem proteksinya itu, seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, ini untuk diagram rangkaiannya, ini sebenarnya seperti yang kalian kerjakan di tugas minggu kemarin. Bedanya ini sudah ada tambahan lampu-lampu indikatornya. Ada indikator on, off, dan ketika motornya itu trip atau terjadi overload. Kira-kira dari gambar seperti ini bisa membaca ya urutan-urutan kerjanya. Ini rangkaian kendalinya, ini rangkaian utama. Dari gambar ini yang belum paham siapa? Itu aja wes. Kalau diam berarti udah paham semua. Nggak perlu saya jelaskan. Paham, Mbak. Tadi yang gambar rangkaian tadi itu adalah yang ketika ya perencanaan ya atau simulasi atau gambar wiringnya itu. Dan ada gambar kalau kita pasang yang sebenarnya nah, seperti ini. Jadi dari MCB
kemudian multikontaktor, overload, kemudian ke motor. Untuk rangkaian yang 3 fasa, rangkaian tenaga. Dan rangkaian kendali, nah, yang nyambung-nyambung nggak karuan mas sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di rangkaian gambarnya kan rapi itu ya, maksudnya bisa dibaca dengan jelas. Tapi kalau udah seperti gambar pelaksanaan, apalagi yang panel ini kan tidak bisa kita identifikasi, oh itu rangkaian kendali, oh ini rangkaian tenaga, atau rangkaian yang 3 fasanya, tidak bisa kita identifikasi. Tapi secara prinsip yang ingin saya sampaikan, maksudnya paham gitu. Oh, jadi di dalam sistem kendali motor listrik induksi ada rangkaian kendali dan rangkaian tenaga atau rangkaian utama. Itu aja prinsipnya yang saya sampaikan. Itu ada pertanyaan? Itu yang gambar tadi Pak, yang bawahi setelah ini. Nah, itu ke overloadnya naik lagi ke magnetor kontaktor kenapa Pak? Oke, good question. Itu yang saya gali dari kalian. Jadi di overload yang rangkaian tenaga 3 fasa RST dan lurus-lurus ini dari MCCB, MC, overload langsung ke motor. Clear ya, tidak ada pertanyaan ya. Jadi hanya lurus saja seperti di diagramnya lurus. Jadi seperti 3 fasa, MCB, MC, overload, motor. Nah, sedangkan yang rangkaian kendali ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia ruwet gitu loh mas, bolak-balik gitu loh. Karena istilahnya ini di gambarnya ini. Nah, contohnya ini. Dari MCB misalnya, dia masuk ke normally close kontak bantu overload. Yang normally close, otomatis kan ya masuk ke sini dulu ya. Yang normally close kontak bantu di overloadnya itu. Kemudian turun lagi, baru ke tombol off, tombol on, langsung ke MC lagi. Otomatis ya bolak-balik. Jadi nggak ada MCB 1 fasanya ya. Dari overload, tombol ke MC ya, emang tidak terlihat jelas, tapi secara rangkaian seperti ini mas. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada lampu indikator ya, disambungnya ke overloadnya tadi itu. Kalau di sini memang terpisah, tapi kan ini kan satu komponen yang sama, kontak bantu overload ini dengan yang overload di sistem 3 fasanya ini. Dalam satu komponen yang sama, nah overload gitu loh mas. Seperti itu. Berarti itu OL-nya itu harusnya masuk MCB dulu Pak? Nggak ke MC? Ya kurang lebih seperti itu, sesuai dengan rangkaiannya ini. Oh iya, iya. Ini. Saya menunjukkan kalau yang sesungguhnya itu ya seperti ini itu rangkaiannya, itu nggak karuan seperti yang panel tadi itu. Nah, seperti ini kan nggak jelas ini mana rangkaian kendali, mana rangkaian utama. Tapi kalau kita bisa membaca gambar, kita turut kabelnya, nah, bisa sebenarnya seperti itu. Saya ingin tunjukkan ini. Ketika motornya itu overload maupun hubung singkat. Nah, gimana kok bisa? Kan? Misalnya, mana? Sebentar. Jadi saya gunakan software yang lain, ada namanya Automation Studio. Kapan saat MCB itu trip, kapan saat motor itu overload, nah, gimana nanti reaksi di rangkaian dan prinsip kendalinya. Ini kurang lampu indikator ini, sebentar mas. Signal. Oke. Saya pasang untuk yang overloadnya saja. Jadi kalau ini overload, saya mau bikin kontak bantu lagi. Oke. Normally open. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika motor terjadi overload, nah lampu trip current-nya nyala. Harapannya seperti itu. Nah, kapan terjadi overload? Coba nanti kita
Kita simulasikan. Ada yang sudah pernah nyoba ini software-nya ini? Mungkin? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ada yang tertarik itu? Baik. Dari gambar ini ada yang tidak paham maksudnya? Jadi ada rangkaian satu fasa, rangkaian kendalinya, ada rangkaian 3 fasa. Ini MCB, magnetic kontaktor, overload, kemudian motornya. Ini motor saya set di apa? Red current-nya mana? Rating current-nya, red current 1,39 ampere. Saya tentukan untuk yang dia motornya itu 1 HP, Mas. Nah, ini 1 HP. Ini kalau saya pindah ke HP, yang 1 HP. Atau misal saya berubah ke kilowatt, nah, 0,7 kilowatt. Dia secara otomatis di sistemnya ini sudah langsung menghitung arusnya sebesar 1,39 ampere. Arus normalnya. Untuk arus startingnya 8,98. 7 kalinya kan arus startingnya. Kemudian overload, ini saya setting 1,6 ampere. Tadi berapa setting overload? 1,6. Menentukan 1,6 dari mana? 100, dari 125% tadi. Iya, betul. 125% kali arus nominal motornya. 1,3 tadi kan, nah, dikalikan 125%. Kemudian yang MCB, ini saya setting 10 ampere. Karena saya setting 250%, dia tetap trip ketika saya starting. Karena untuk MCB-nya ini saya cari yang tipe D nggak ketemu, Mas. Sorry, Mas. Jadi untuk mensimulasikan, ini saya set 10 ampere, kemudian overload-nya 1,6. Ini notasi F2, kemudian ada F1, nah itu F itu fuse, Mas, atau pengaman lah. Karena MCB ini termasuk tipe F. F1, F2, kemudian F3. Fuse atau pengaman, seperti itu. Kemudian untuk yang MCB yang di rangkaian kendali, saya set 2 ampere. Kemudian, ya cuma itu aja. Jadi yang ingin saya tunjukkan ke kalian adalah yang sistem proteksinya. Pengaman hubung singkat dan beban lebih. Nanti kita amati ketika terjadi beban lebih, gimana reaksinya, kok bisa kok bisa mengamankan motornya, seperti itu. Kita jalankan simulasinya. Oke. Baik, udah jalan ini simulasinya. Jadi ketika MCB masih off semua, sumber listrik kan hanya sampai di terminal masuk MCB-nya itu. Oke. Sumber 3 fasanya. Ini kalau saya on-kan MCB, dua-duanya, yang 1 fasa maupun yang 3 fasa, nah, seperti ini. Yang di sistem 3 fasa sampai ke terminal masuk magnetic kontaktor. Nah, karena MC-nya belum on, nah, kan, belum nyala, sehingga motor masih berhenti. Kemudian yang di rangkaian kendali ini sudah sampai ke terminal masuk tombol on. Karena ini dari atas normalikus semua, jadi sudah langsung mengalirkan arus. Nah, seperti ini. Jadi ketika ini saya tekan, MC atau magnetic kontaktor sudah langsung menyala. Sehingga nanti kontak utama juga menutup, motor langsung berputar. Kita coba. Ini saya tekan. Nah, seperti ini. Motornya berputar. Normal sampai putarannya tadi 1500 rpm di dataset motornya. 1500 berarti motornya bekerja kondisi normal. Tidak ada yang trip, tidak ada yang overload. Nah, seperti itu. Lampu indikator trip juga masih mati karena dia menggunakan kontak normally open dari fuse-nya ini, dari overload-nya ini. Karena overload-nya belum kerja ya masih mati. Nah, ketika ini push button saya rilis kan masih nyala kan karena ada arus penguncian. Paham ya maksudnya arus penguncian ya? Baik. Ini akan saya simulasikan ketika motornya terjadi overload. Nah, ini berarti yang kita amati adalah di bagian
overloadnya ini yang overloadnya, kemudian ini kontak bantu overloadnya. Ini dalam kondisi nyala, putaran 1500 rpm. Ini kita bebani motornya. Misalnya kita guna untuk menarik lift gitu kan, yang masuk 50 orang misalnya, berat itu. Overload ya misalnya motornya. Ini kita naikkan. Bebannya kita naikkan. Nah, putaran otomatis turun dia. Kalau bebannya naik itu putaran melambat turun. Kalau dia tidak signifikan turunnya, otomatis ya overload belum mendeteksi. Dia hanya bengkok sedikit saja gitu. Ini tanda seperti timer, dia menandakan ada kenaikan arus. Berarti beam metalnya sudah istilahnya merasakan, aku kok merasa bengkok, misalnya seperti itu. Nah, ini kalau kita naikkan lagi, overload trap, kontak bantu overload juga membuka untuk yang ke rangkaian MC-nya, sedangkan yang ke lampu indikator dia menyala. Jadi untuk menandakan motornya terjadi overload. Nah, seperti itu. Tapi yang MCB dia tidak trip, Mas. Dia tidak mendeteksi terjadinya overload. Seperti itu maksudnya. Nah, jadi kalau terjadi misalnya motor terjadi overload, yang bekerja adalah ya overloadnya. Seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Pak, itu setelah overload maintenance-nya gimana, Pak? Nah, oke. Kira-kira gimana? Berarti kan ada indikasi ada yang bermasalah kan di motornya itu. Tadi misalnya kita gunakan untuk menggerakkan konveyornya macet, misalnya terganjal sesuatu misalnya, motornya kan ikut berhenti, Mas. Kalau motornya berhenti kan menarik arus yang sangat besar sekali. Seperti yang tadi disampaikan Mas Imam, kita mau ngebur beton itu, sampai putarnya melambat, otomatis kan arusnya naik. Nah, kenaikan arus ini tidak bisa langsung dideteksi oleh MCB, karena naiknya perlahan. Nah, perlahan, tidak konstan, langsung konstan, hubung singkat kan konstan. Nah, tidak konstan, tapi perlahan kenaikan arusnya. Sehingga terjadi overload. Nah, gimana caranya? Berarti ada yang bermasalah di motornya. Kenapa kok nge-trip? Yang pertama, kita riset dulu overloadnya ini, kemudian kita jalankan lagi motornya. Kalau misalnya masih terjadi overload, berarti harus di maintenance. Jadi ada yang masalah di penggeraknya. Kalau masih ada masalah lagi, ya kita jalankan motornya itu dalam beban kosong. Tidak ada, misal tadi ini kan dalam kondisi berbeban ya. Nah, kita jalan dulu dalam beban kosong. Kemudian kita jalankan lagi. Kalau misalnya normal, berarti motornya tidak masalah. Berarti motornya masih normal, seperti itulah. Berarti yang bermasalah ada di bagian yang digerakkan apa, misalnya konveyor, atau lift, atau mesin press, dan sebagainya. Seperti itu. Ini kalau kita riset, nah ini nanti riset lagi nih. Misalnya ini motornya langsung sudah saya bebani gitu. Nah, seperti ini. Motor sudah berbeban. Ini overload sudah saya riset, ini saya tekan lagi. Ya terjadi overload lagi. MCB ya masih nyala terus gitu kan. Berarti ada masalah itu kan di penggeraknya, sistem penggeraknya misalnya. Nah, seperti itu Mas. Mas siapa tadi? Gitu ya. Ada diskusi terkait ini? Kita riset lagi overloadnya, kita jalankan. Nah, normal, jalannya normal. Ada pertanyaan? Kalau cara mengetahui ukuran bebannya, Pak? Beban apa, Mas? Beban putarannya itu loh, Pak. Maksimal berapa RPM atau berapa torsi ini? Saya tidak sampai ke hitungan sampai ke sana. Itu ada di mata kuliah tersendiri. Oh. Perencanaan instalasi motor listrik. Nah, kita harus menghitung berapa ukuran kabelnya, berapa ukuran daya motornya berapa, seperti itu sampai detail, misalnya seperti itu.
Kemudian ukuran panelnya harus diamankan dari bahaya apa saja, gitu ya. Jenis motornya, apakah motor sangkar, motor rotor lilit, nah, seperti itu. Nggak sampai ke sana. Yang ini saya tunjukkan di sini adalah sistem proteksinya. Ketika motor jenis apapun terjadi beban lebih, hubung singkat, nah itu yang ingin saya tunjukkan ke kalian. Oh seperti itu. Kok bisa memutuskan, bisa mengamankan maksud saya. Nah, kalau misalnya terjadi overload kan motornya aman, loh. tidak sampai terbakar lah istilahnya. Maksud saya seperti itu. Kan memutuskan rangkaian kendali, kontaktor juga putus, nah motornya berhenti. Itu prinsip yang saya tunjukkan ke kalian. Seperti itu Mas. Nah, bagaimana kalau terjadi hubung singkat Mas di motornya ini? Emang bisa Pak? Bisa. Emang mungkin ya, sangat mungkin. Misalnya motor pompa celup itu kan motornya direndam kan, direndam di dalam air. Yang pompa sumur bor itu kan modelnya submersible pump. Nah, Sanyo itu pompa permukaan Mas. Submersible pump. Oh itu permukaan. Permukaannya di atas air itu loh Mas. Maksudnya submersible itu ya masuk ke sumurnya, gitu. Direndam. Modelnya direndam di dalam air. Cari aja di Google, searching submersible pump ada. Nah, gimana misalnya motornya ini terjadi hubung singkat, misalnya yang pompa celup tadi itu, untuk proteksi selungkup itu bodi motornya, harusnya kalau pompa celup kan tidak harus maksudnya tidak boleh air masuk itu kan. Nah, misalnya terjadi kegagalan di selungkupnya itu, otomatis kan airnya masuk ke belitan-belitan dan sebagainya, terjadi hubung singkat. Misalnya seperti itu skenarionya. Nah, gimana kalau misalnya terjadi hubung singkat? Nah, yang bekerja apakah overload-nya atau MCB-nya? MCB-nya mutus sendiri, Pak. Gitu, Mas. Overload-nya gimana? Diem aja, Pak. Overload-nya tetap aktif, tetap mati. Ya, overload-nya masih utuh ya. Maksudnya nggak bekerja, Pak. Oke, siap. Ini saya simulasikan, ini langsung saya hubung singkat antara yang fasa S dengan yang fasa T. Nah ini, misalnya motornya terjadi hubung singkat, gitu kan? Ya. Saya simulasikan di sini. Nah ini, saya langsung hubung singkat saja antara fasa yang S dengan T menggunakan push button. Nanti reaksinya bagaimana? Gitu ya. Ada yang nggak paham ini maksudnya? Kalau skenario awal tadi kan, ya, misalnya motor hubung singkat, ya misalnya kebanjiran, nah, itu loh Mas. Nah, tapi kalau di sini kan simulasi banjir kan nggak bisa. Saya gunakan ini push button, kan sama saja nih untuk menghubung singkat. Gitu. Kita run, sumber sudah masuk, MCB 1 pasa, 3 pasa, kita jalankan motornya. Ini beban kosong dulu. Oke. Motor berputar. Overload masih normal. MCB juga normal, tidak ada yang trip. Kita amati, ketika ini saya tekan S2 ini, berarti kan terjadi hubung singkat antara fasa S dengan T. Gimana interaksinya? MCB langsung trip. Itu maksud saya. Jadi MCB untuk mendeteksi hubung singkat, overload untuk mendeteksi beban lebih. Titik. Itu. Ada pertanyaan? Sistem proteksi? Aman, Mbak. Ya, jelas ya? Sudah jam 9. Tugas terus. Atau ada pertanyaan silahkan atau diskusi sebelum saya sampaikan. Saya mau tanya, Pak. Silakan, Mas. Apa? Terkait aplikasinya itu berat nggak, Pak? Gampang, Mas. Ini buktinya saya masang nih. Oke, Pak. Terus
Cuma itu aja. Nggak ada pertanyaan yang lain, apakah bisa dipasang gitu kan. Ya ini baru kemarin malam saya pasangnya ini. Jujur saja, saya tidak memaksa. Kalau memang ribet masangnya, ribetnya di mana? Kalau kalian ingin belajar tentang sistem kendalinya ini, mau pasang software ini, boleh. Saya senang, saya kasih nanti softwarenya. Tapi kalaupun ribet masangnya, ya nggak apa-apa. Nanti pakai IKTS saja sudah cukup menurut saya. Tapi kalau ingin belajar maksimal, nah softwarenya ini ya boleh. Saya kasih. Ribetnya di mana? Ini bentrok dengan Microsoft Office yang 64 bit. Yang 2013 ke atas, misalnya sudah pasang Microsoft Office 2019 64 bit, nah, mental ini softwarenya. Dia bentrok dengan Microsoft Access-nya, gitu. Seperti itu. Ini kemarin saya downgrade yang Microsoft Office-nya dari 2019 ke 2013 yang 32 bit, nah, biar bisa terpasang ini softwarenya. Itu aja sebenarnya. Kita diskusi lagi. Oke, baik, untuk tugasnya kalian membuat sistem kendalinya ini. Nah ini sistem kendali motor listrik dual direct online seperti tugas sebelumnya, tapi dilengkapi dengan lampu indikator saat dia on, off, dan trip. Nah, kalau di EKTS kan tidak ada overload. Nah, boleh nanti disimulasikan dengan tombol ataupun apa yang bisa menunjukkan itu trip gitu. Kalau itu ditekan ya motor overloadnya nge-trip, lampu indikator overload nyala gitu. Seperti ini. Dibuat di KTS, dikasih penjelasan di bawahnya alur-alur dari prinsip kerja rangkaiannya, mulai dari MCP 3 fasa nyala, MCP 1 fasa menyala, nah seperti yang saya sampaikan tadi itu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Penjelasan tadi dibuatnya di Word atau gimana? Di Word saja, ditulis. Merekamnya besok, enggak hari ini. Iya Pak, siap. Jangan khawatir. Itu ya. Ini nanti saya share di Bismart untuk yang PPT-nya ini, untuk yang tugasnya ini. Itu ada yang ingin didiskusikan lagi? Nanti misalnya ada pertanyaan susulan atau diskusi yang bisa disampaikan di grup WhatsApp-nya itu ya. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Sudah disilakan. Alhamdulillah. Cukup. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.